Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, peserta bimbingan belajar GL Mr. Eko. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan modul sebelumnya. Kita akan bahas tentang mata pelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, anak-anak, supaya lebih jelasnya bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, mari kita simak berikut ini. Oke, anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Cirinya munculnya bunga, anak-anak. Yang kedua, perkembangan vegetatif, yaitu melibatkan satu induk saja. Ciri khasnya adalah individu baru, hasil keturunannya mirip dengan induknya. Nah, kita akan mencoba lebih mengenal lebih jauh bagian-bagian bunga pada tumbuhan. Yang pertama, kalau kita perhatikan nih, nah ini adalah bagian mahkota. Nih, kelihatan banget ya. Warnanya juga mencolok nih, mahkota bunga. Yang kedua ada kepala sari. Nah, ini kepala sari ini ringan ya, sehingga dia bisa jatuh, tertiup oleh angin atau dipindahkan dan sebagainya. Yang kedua benang sari. Nah, ini ya. Yang ketiga ini kepala putik. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian ada tangkainya. Kemudian di bawah tangkai ini ada bakal biji. Kemudian, nah ini namanya kelopak bunga. Kemudian di bawahnya ada dasar bunga dan tangkai bunga. Nah ini bagian-bagian bunga. Baik, anak-anak, lebih jauh kita perhatikan supaya lebih memahami, kita akan uraikan satu persatu. Kelopak bunga. Nah ini kelopak bunga ini fungsinya melindungi bagian dalam bunga. Yang kedua ada mahkota bunga. Nah ini fungsinya menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian ada benang sari. Nah, ini adalah alat kelamin jantan. Terdiri dari tangkai sari atau disebut juga filamen. Kemudian kepala sari. Bagian kepalanya disebut anter. Dan serbuk sari disebut polen. Nah, ini serbuk sari yang mudah ini ya jatuh, mudah terbawa karena saking ringannya. Kemudian ada putik. Nah, alat kelamin betina putik itu. Terdiri dari kepala putik, nama lainnya stigma, kemudian tangkai putik, stilus, dan bakal buah ovarium. Lalu ada bakal biji. Nah, di sini bakal biji itu fungsinya melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Nah, selanjutnya bakal buah anak-anak. Nah, ini mengandung sel telur dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Baik, sekarang bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Coba perhatikan. Nah, di sini yang pertama generatif itu penyerbukan, yaitu melekatnya jat atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi disebutnya penyerbukan. Dan yang kedua secara pembuahan, yaitu pertemuan sel betina dan sel jantan hingga menghasilkan buah. Itu proses tumbuhan secara generatif. Selanjutnya, coba diperhatikan. Nah, ini adalah proses daripada eh, jatuhnya serbuk sari. Nah, di sini ya, coba perhatikan dari atas serbuk sari ini jatuh ke kepala putik nih, nempel nih di sini. Kemudian terjadilah yang disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari nanti menuju ke bakal biji nih ke bawah nih melalui serbuk. Kemudian terjadilah di sini proses pembuahan sehingga nanti menghasilkan zigot tumbuhan menjadi
lembaga. Kemudian bakal buah nanti membesar dan berkembang disertai pembentukan biji. Biji tumbuh menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan muda dan akhirnya tumbuhan dewasa. Itulah prosesnya ya anak-anak ya. Nah, berikutnya sekarang bagaimana nih macam-macam penyerbukan? Ada beberapa macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau disebut juga autogami, di mana serbuk sari itu melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Nah, dalam satu bunga ya, satu tangkai bunga sendiri. Nah, ada penyerbukan tetangga, namanya geitonogami. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain, masih dalam satu tumbuhan. Jadi ada bunga lainnya, tapi satu tumbuhan. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Ada penyerbukan silang, alogami. Serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Jadi satu varietas ya, satu jenis. Ya. Nah, yang terakhir ada penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan dengan varietas berbeda ya. Jadi jenis bunganya beda lagi. Nah, ini bastar namanya. Oke, anak-anak selanjutnya bagaimana perantara penyerbukan? Nah, yang pertama penyerbukan bantuan hewan. Ciri tumbuhan berupa warna mahkota yang mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, kepala putih agak tersembunyi anak-anak. Contoh hewan penyerbuknya siapa? Lebah, ada kupu-kupu, kelelawar, siput, burung, ya. Itu yang membantu nanti proses penyerbukan. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri tumbuhannya bagaimana? Tumbuhannya sulit mengalami penyerbukan secara alami, memiliki struktur bunga unik, atau bunga yang sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Misalnya pada tumbuhan salak dan vanili. Jadi dibantu oleh manusia ya. Yang selanjutnya ada penyerbukan bantuan angin. Ah, cirinya bagaimana tumbuhannya? Mahkota buahnya tidak berwarna, berukuran kecil, serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak. Tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, kepala putih terjulur keluar. Contoh tumbuhan rumput, padi, jagung, dan rerumputan. Nah, jadi tertiup angin nantinya, serbuk sarinya jatuh di kepala putih. Terakhir ada penyerbukan bantuan air. Ciri terjadinya pada tumbuhan air, misalnya pada hidrilla. Nah, ini bantuan air ya. Nah, ini terjadilah penyerbukan. Sekarang bagaimana penyebaran biji? Ya, penyebaran biji bisa dengan bantuan manusia, secara sengaja atau tidak sengaja. Penyebaran biji secara tidak sengaja, misalnya biji tumbuhan, memiliki bentuk yang mudah melekat pada pakaian, misalnya rumput. Kemudian penyebaran biji secara sengaja, misalnya pada padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Nah, penyebaran biji yang biasanya terjadi pada tumbuhan yang buahnya biasanya menjadi makanan hewan, misalnya luwak. Nah, itu ya. Yang ketiga, penyebaran biji dengan bantuan gravitasi. Penyebaran biji yang terjadi biasanya pada buah yang semakin matang, maka akan semakin berat. Akibatnya, buah itu mudah lepas dari tangkainya dan jatuh menuju ke tanah. Yang keempat, ada penyebaran biji dengan bantuan angin. Penyebaran biji yang biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji kecil, ringan, dan bersayap. Misalnya pada dandelion. Yang kelima, penyebaran biji dengan bantuan air. Memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan. Misalnya pohon kelapa, bakau. Nah ini ya anak-anak ya, penyebaran biji. Nah lanjut. Sekarang kita akan menginjak perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, contohnya spora. Spora itu merupakan sel reproduksi terbungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya tumbuhan lumut dan paku. Nah, ini gambarnya ya, ini contohnya. Kemudian tunas. Nah, ini ya. Jadi vegetatif tidak kawin ya. Oke, jadi dari induknya sendiri ini yang sudah Bapak bahas sebelumnya. Tunas tumbuhan muda baru, contohnya tumbuhan pisang, bambu. Nah, itu dengan tunas vegetatifnya. Nah, ini ya. Kemudian akar tinggal atau rizoma.
batang menjalar di dalam tanah. Contohnya tumbuhan lengkuas, jahe, kunyit. Nah, ini ya gambarnya. Umbi batang adalah batang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya kentang, ubi jalar, bengkuang. Nah, ini ya. Berikutnya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif yang lainnya, contohnya umbi lapis. Nah, ini lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya tumbuhan bawang putih, bawang merah. Nah, ini menggunakan umbi lapis ya. Selanjutnya umbi akar. Nah, umbi akar ini akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya tumbuhan wortel. Nah, ini perkembangbiakannya dengan menggunakan umbi akar. Selanjutnya tunas adventif. Tunas yang terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Nah, ini tunas adventif ya. Nah, kemudian geragih. Batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhannya stroberi rumput teki. Baik, anak-anak, selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan cara cangkok. Nah, ini ya, termasuk vegetatif buatan ya, karena memang dibuat oleh manusia secara buatan ya. Oke, cangkok itu artinya mengupas kulit batang dan membungkus dengan tanah humus. Syarat tumbuhan memiliki batang berkayu. Kelebihan mencangkok, berbuahnya cepat, memiliki sifat sama dengan induknya. Bisa ditanam di mana saja. Kerugian mencangkok, akar tanamannya kurang kuat, umur tanaman lebih pendek, mudah roboh di musim kemarau, dan tidak dapat bertahan baik. Nah, itu kekurangannya. Kelebihannya cepat ya tumbuhnya. Stek. Nah, ini memotong bagian tumbuhan. Syarat tumbuhannya memiliki mata tunas. Nah, itu mata tunasnya. Contoh tumbuhan singkong, mawar, soka. Jadi tunasnya harus menghadap ke atas ya. Oke, ketika menanam. Nah, ini contohnya ya, stek batangnya. Ya, sehingga nanti tidak terbalik mata daunnya, tumbuhnya akan tumbuh ke atas. Berikutnya, secara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan yang lainnya adalah sambung. Sambung itu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh tumbuhan mangga dan rambutan. Perhatikan. Nah, ini contoh caranya ya. Di sini ada dua batang yang dua jenis yang berbeda disambungkan. Berikutnya okulasi, yaitu menempelkan mata tunas ke batang tanaman lain. Contoh tumbuhan mangga, rambutan, nangka. Nah, ini tunasnya ya. Potong, pindahkan, diikat pada tanaman lain. Itu namanya okulasi. Oke. Nah, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan yaitu dengan cara runduk. Merunduk bagian batang di dalam tanah. Serat tumbuhannya memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Nah, mudah dibengkokkan ya. Contohnya tumbuhan arbe, stroberi, apel. Nah, ini contoh. Dibengkokkan ke dalam tanah. Nah, ini merunduk. Baik, anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Yaitu ada tiga jenis ya. Ada ovipar, bertelur, yaitu jikot tumbuh dan berkembang di dalam hewan betina dibungkus oleh cangkang keras. Nah, ada cangkang ya. Contohnya hewan serangga, ikan, katak, cecak, burung. Nah, itu ya, terlihat ya. Ayam itu bertelur kan? Nah, dia nanti telurnya menetas. Nah, ini namanya ovipar. Berikutnya, vivipar, melahirkan. Embrio hewan tumbuh dan berkembang biak di dalam rahim. Nah, kalau tadi cangkang telur, kalau vivipar di dalam rahim. Dan mendapat makanannya hingga siap dilahirkan. Contohnya hewan apa? Kucing, harimau, sapi, kambing, gajah, paus, lumba-lumba. Nah, itu vivipar. Satu lagi, opopipipar, bertelur dan melahirkan. Embrio hewan dibungkus oleh cangkang telur dan embrionya di dalam telur yang bertahan di dalam rahim kemudian dikeluarkan hingga menetas. Jadi telurnya itu dalam rahim menetasnya berbarengan keluar. Contoh hewannya apa? Kadal, kuda laut,
ikan hiu, ular boa. Nah, situ ya. Nah, ini contohnya. Jadi telurnya menetas di dalam rahim bersamaan. Oke. Baik, berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, secara tidak kawin ada fragmentasi, yaitu memotong bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Contoh nih gambarnya ya, cacing planaria. Nah, jadi dia memotong jadi beberapa bagian, namanya fragmentasi. Yang kedua, pembentukan tunas. Tunas yang tumbuh dari induk akan lepas dan berkembang menjadi individu dewasa. Contohnya hidra ubur-ubur. Nah, ini ya. Jadi tunasnya nanti melepas dan berkembang menjadi individu dewasa ya. Oke. Cukup sekian anak-anak sebagai gambaran. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan ke depan kita akan menambahkan materi berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.